Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para syekh dan syekhah, para penghafal Al-Quran, para qari membaca Al-Quran yang saya muliakan, saya diminta oleh Kakanda Kiai Haji Saifullah Maksum untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tentu saja saya tidak layak untuk berbicara di depan para syekh dan syekhah semua, karena mungkin kalau ngaji saya ini masih kelas juz sama, masih Quran kecil, belum masuk ke Quran besar. Namun karena saya tidak mampu menolak permintaan dari Kiai Haji Saifullah Maksum, jadi saya sampaikan rekaman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berbicara mengenai Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran tidak turun pada ruang yang hampa. Al-Quran sangat akrab dengan keseharian Nabi dan umat. Salah satu pendekatan yang luar biasa dari Al-Quran, yaitu digunakannya metode dialog dalam menyampaikan pesan. Karena itu Al-Quran itu boleh dibilang dalam bahasa anak sekarang bagaikan talk show antara Nabi Muhammad dengan para sahabat yang kemudian direkam dan dilestarikan di dalam Al-Quran. Selama proses turunnya Al-Quran berangsur-angsur 22-23 tahun itu, kita mendapati selain ayat hukum, juga banyak sekali berbagai problematika dan persoalan yang dijawab oleh Allah lewat medium Al-Quran. Dalam beberapa hal, Al-Quran juga merupakan kumpulan dialog Allah dengan malaikat, Allah dengan para nabi, malaikat dengan para nabi dan orang-orang pilihan lainnya, dialog para nabi dengan kaumnya, dialog Allah dengan iblis yang terkutuk, dialog Allah dengan mereka yang kelak akan mendapatkan azab, dan dialog penduduk surga dan penduduk neraka. Pendekatan dialog-dialog ini terekam dengan baik di dalam Al-Quran, dan ini merupakan salah satu karakter Al-Quran dan salah satu pendekatan untuk berdakwah, di mana dakwahnya tidak monolog tetapi berlangsung dalam dua arah. Kita dapati juga respon Al-Quran terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun problematika yang muncul sebagai interaksi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Mekah dan Madinah. Dan lebih dahsyat lagi, lewat Al-Quran Allah menggunakan ayat-ayatnya sebagai medium berdialog langsung dengan kita semua. Allah menggunakan pertanyaan untuk memulai dialognya dengan kita semua, itu pun dengan berbagai varian diksi yang luar biasa. Misalnya, kita tahu ada sejumlah ayat, sampai 15 kali diulang ayat yang menggunakan diksi yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau, misalnya yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil yatama, dan seterusnya. Kita perhatikan bagaimana dialog Nabi dengan kaumnya itu diambil alih oleh Allah, dan kemudian Allah langsung memberi jawabannya. Di samping diksi yas'alunaka, ada juga diksi ma'adroka yang terulang 13 kali. Mayoritas atau 10 diantaranya itu mempertanyakan tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat tentang hari kemudian. Ma'adroka mal qari'ah, ma'adroka ma yaumul fasl, dan sebagainya. Ini semuanya adalah peristiwa yang di luar jangkauan akal kita, dan kemudian Allah memilih model dialognya dengan menggunakan frase ma'adroka. 3 dari 13 ayat itu yang menggunakan ma'adroka itu di dalam surat At-Tariq ayat 2, surat Al-Balad ayat 12, dan surat Al-Alaq ayat 2 yang berkenaan dengan Lailatul Qadar, wa ma'adroka ma Lailatul Qadar. Kalau kita lihat 13 hal ini semuanya merupakan sesuatu yang hebat, sukar dijangkau oleh akal kita, sehingga Allah memberikan jawabannya dengan menggunakan diksi ma'adroka ini. Kemudian para ulama juga mengatakan ada diksi lain yang dipakai, yaitu ma'yudrika. Paling tidak dalam 3 ayat dipakai diksi ini, dan tekanannya juga berbeda, meskipun tetap membuka ruang dialog. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 63, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari berbangkit itu dekat waktunya. Atau misalnya dalam surat Abasa ayat 3, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa.
Jadi model-model retorika yang luar biasa ini untuk membuka ruang dialog itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Varian lain dalam dialog di Al-Qur'an itu misalnya seperti dalam surat Yunus ayat 31, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Nah, ini kan pertanyaan yang kemudian membuka ruang dialog. Atau di ayat lain, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan-pertanyaan retoris yang membuka cakrawala berpikir para pembacanya dan para pendengar Al-Quran. Inilah metode Al-Quran yang mampu memancing rasa ingin tahu pendengar atau pembaca. Atau belakangan ini saat sedang tadarus membaca Al-Quran, saya juga terpesona dengan diksi lain yang digunakan Allah dalam Al-Quran yang sangat retoris, yang seakan-akan Allah bertanya mengenai pendapat kita. Ini misalnya dalam surat Al-Alaq, Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bayangkan, Allah bertanya apa pendapat kita. Nah, ini kan membuka ruang dialog yang sangat retoris sekali. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Dia lanjutkan, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ini sentuhan yang luar biasa halus, bukan hanya sekadar mengandung sastra yang sangat tinggi, tapi juga membuka ruang dialog untuk kita berpikir lebih lanjut. Itulah yang dipakai berbagai varian diksi dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan dialog yang begitu menyentuh seperti itu, seakan-akan membawa kita hanyut ke dalam pelaku dialog. Seolah-olah kita lah yang sedang berdialog. Tidak heran ketika seorang filosof besar dari Pakistan, Muhammad Iqbal, sewaktu kecil, dia bertanya kepada ayahnya bagaimana caranya agar bisa memahami Al-Quran. Maka kemudian ayahnya berpesan, bacalah Al-Quran seolah-olah ia diturunkan untuk kamu. Karena itu kata Muhammad Iqbal, sejak saya membaca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu berdialog langsung dengan saya. Dan ini ditopang oleh berbagai pilihan diksi yang luar biasa dari Allah, yang sangat variatif dan sangat dinamis cara-cara Allah berdialog dalam Al-Quran. Ini berbeda dengan kita yang sering menutup pintu dialog dengan orang yang berbeda penafsiran dengan kita, orang yang berbeda pilihan ataupun sikap politik ataupun interest berbeda dengan kita. Itu kita seringkali menutup pintu dialog. Allah memilih menyelesaikan perbedaan ataupun problematika di masyarakat itu lewat dialog dengan dua arah. Karena kalau satu arah namanya monolog. Nah, sehingga ini sebuah introspeksi, sebuah evaluasi untuk kita, di mana para dai saat ini seringkali menyampaikan ceramah monolog, tidak memahami perkembangan jiwa dan perkembangan psikologis pendengarnya, seolah-olah hanya bicara di depan tembok, padahal yang dihadapi adalah manusia yang sangat dinamis. Nah, pendekatan Al-Quran ternyata tidak seperti itu. Al-Quran sangat memahami lawan bicaranya dan memilih berbagai varian diksi yang berbeda agar pesannya sampai. Sepeninggal Nabi, karena Nabi sudah wafat dan wahyu sudah berakhir, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka para ulama terus mencoba menawarkan jawaban agar interaksi akrab antara Al-Quran dengan umat ini terus berlangsung. Inilah tantangan para penghafal Al-Quran dan para pembaca Al-Quran serta para mufasir saat ini. Bagaimana caranya agar dialog Al-Quran dengan umat terus berlangsung meski wahyu sudah terhenti? Bagaimana caranya kita mengkontekstualisasikan metode dialog Al-Quran dalam menjawab tantangan zaman? Tentu para syekh dan syekhah di sini yang lebih pantas menjawabnya, bukan saya yang masih level juz amma ini. Namun yang bisa saya sampaikan adalah adanya peringatan dari Imam Al-Qurtubi. Ini pengarang tafsir Al-Qurtubi ini dalam muqaddimah kitab tafsirnya menjelaskan adanya corak penafsiran Al-Quran yang harus dihindari. Salah satunya adalah menafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri. Ini kalau saya baca teks dari tafsir Al-Qurtubi,
wa innaman nahyu yuhmalu ala ahadi wajhaini. Ahaduhuma ayyakuna lahu fi syai'in ra'yun wa ilaihi mailun bin tab'ihi wa hawahu. Fayata'awwal al-Qur'ana ala wafqi ra'yihi wa hawahu liyahtajja ala tashihi gharadihi. Walau lam yakul lahu zalikar ra'yu wal hawa lakana la yaluhu lahu minal Qur'ani zalikal makna. Sungguh memberi tafsiran, sebelum memberi tafsiran, mereka itu ternyata sudah punya opini sendiri. Lantas berdasarkan opininya, mereka buka Al-Quran dan tafsirkan sesuai dengan opininya. Opini yang sudah terbentuk sebelumnya. Ini namanya memaksa tafsiran Al-Quran agar cocok dan sesuai keinginan sendiri. Ini berbahaya menurut Imam Al-Qurtubi. Dengan kata lain, mereka bukannya menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi, yang malah mereka mencari-cari justifikasi pemahamannya sendiri lewat ayat Al-Quran. Lantas kemudian dia mengklaim bahwa pendapatnya itu seolah-olah cocok dengan Al-Quran. Ini bisa kita lihat terjadi dari gaya cocokologi yang marak belakangan ini, khususnya yang berkenaan dengan suasana politik praktis. Imam Qurtubi menjelaskan lebih jauh, wa dzalika iza kanatil ayatu muhtamalatan fayamilu fahmuhu ilal wajhil ladzi yuwafiqu ghoradahu wa yurajjihu dzalikal janiba bi ra'yihi wa hawahu fayakunu qad fassara bi ra'yihi ay ra'yuhu hamalahu ala dzalika tafsir. Nah, ini penting. Ai ra'yuhu hamalahu ala zalika tafsir walaula ra'yuhu lama kana yatarajjahu indahu zalikal wajh. Kadang kandungan ayat bisa sejalan dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Lantas dia memilih penafsiran tersebut. Kalau bukan karena opini yang telah terbentuk sebelumnya, dia nggak akan memilih penafsiran itu. Jadi karena kebetulan cocok, ya diambillah penafsirannya. Jadi bukan karena memang kekuatan argumen dari tafsiran itu, tapi karena cocok saja diambillah sama dia. Mungkin dia akan pilih penafsiran yang lain yang lebih sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya. Nah, ini kan jadi ngeri kita. Jadi kita memilih penafsiran itu sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan maunya kita, bukan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, bukan sesuai dengan ilmu tafsir dan kaidah-kaidah tafsirnya. Ini tantangan yang harus kita hadapi, dan ini yang sikap penafsiran yang harus dihindari. Satu sisi kita ingin Al-Quran menjadi kontekstual, Al-Quran menjadi sesuatu yang hidup di masyarakat, di mana dengan metode dialog yang sudah dikembangkan oleh Al-Quran itu sendiri, kita bisa terus berdialog dengan Al-Quran untuk mencari jawaban terhadap problematika yang kita hadapi. Tapi bukan dengan mencari-cari jawabannya kita pilih sendiri, baru kemudian kita cari cantolan di ayat Quran dan hadis agar sesuai dengan pendapat kita. Ini dua hal yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang jelas di dalam Al-Quran, Allah telah menggunakan beragam teknik berdialog yang bukan saja mempesona kita dengan retorika yang memikat, tapi juga disesuaikan dengan lawan bicaranya. Dialog yang membuat kita berpikir, dialog yang membuat kita menghela nafas panjang, merasakan dan meresapi sentuhan maknanya. Dan tiba-tiba kita tercekat kerongkongan kita dan kita berkaca-kaca mata kita membaca ucapan salam dari Allah dalam dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kehilafan, kesalahan. Maklum saya baru di level juz amma. Terima kasih atas perhatian para syekh dan syekhos sekalian. Mohon menyertakan nama saya dan keluarga dalam doa-doa para masai sekalian di bulan suci ini. Semoga kita semua kecipratan barokah Al-Quran di bulan suci ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.